Hai hai hai, kembali lagi bersama Olin. Sam dan Gibi di podcast kita hari ini. selamat datang guys, welcome. Guys, kita bakalan ngomongin topik yang seru nih. Topik apa nih Sam? Bikin penasaran aja. Itu loh Gap, tema kita yang sekarang, Human Right as Basic Need. Bener kan ya Sam? Yes, that's right, Lin. Oh iya, kalian tahu nggak? Jadi kemarin tuh aku sempat baca berita di BBC News kalau kasus human trafficking sedang banyak terjadi. Di dalam website-website news lainnya juga banyak yang cover kasus human trafficking seperti CNN, The Straits Times, Media Indonesia, dan juga Kompas. Human trafficking juga bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai negara-negara lain. Aku juga sering dengar berita itu, tapi aku mau tanya deh sama kalian. Sebenarnya human trafficking itu apa sih? Gini, Lin. Human trafficking itu perdagangan manusia yang dilakukan dengan perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang. Tapi dengan cara diancam dan dilakukan tindakan kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga perbudakan yang cuma menguntungkan satu pihak saja. Kenapa ya orang-orang tuh bisa diperdagangkan satu sama lain? Padahal kita kan sama-sama makhluk sosial. Iya nih, biasanya trafficker ini menargetkan orang-orang yang terpinggirkan atau dalam keadaan sulit, seperti migran yang tidak berdokumen, dan orang yang membutuhkan pekerjaan. Biasanya tuh mereka-mereka ini sangat rentan untuk kasus-kasus seperti ini. Oh gitu. Coba dong kasih contoh biar bisa diperjelas. Aku masih baru paham dikit nih. Gini, Gap. Ini ada kasus human trafficking di UK. Coba kita bahas yuk tentang kasusnya atau cerita sedikit supaya pendengar-pendengar podcast ini juga lebih paham sedikit lagi dan pasti mereka penasaran kan? But let's switch it up a bit and talk in English. So we can have some diversity in this podcast. Most definitely. Talking in English could spice things up a bit. Nice. And it definitely make the podcast more alive and not dry. Okay, so we're going to discuss one of the cases we found on human trafficking. Let's see here. It's titled Swindon Pair Found Guilty of Trafficking Vulnerable Women. It's about a couple who made about £70,000 to summarize it for you listeners. The couple got snitched on by a female sex worker that was under a criminal group in Swindon. And in this news article, it doesn't say whether the couple was affiliated with the criminal group or not. When the police interviewed the sex worker, they got an address which led them to discover the couple. They were taking advantage of vulnerable women who could not speak English and had no way of getting work in the UK. The profiles of these women were uploaded to adult websites. Then the women would be transported all around the country to do prostitution. And the couple was taking all the money that the women were earning. So, what do you guys think about that story? From what I heard of your summary, and I've read the article a bit for myself, and my conscience tells me they definitely did something very, very terrible. I couldn't agree more, Lynn. People like those, and the couple in particular, did things that are very horrible to other people by trafficking them. Yeah, from reading the articles and summarizing it for the listeners, I'm quite shocked and baffled on why and how those people even started to think of doing human trafficking in the first place. I think this is something that the society from all around the world is struggling with, because we know that most traffickers target the marginalized community. And not only that, we also encounter many cases of human trafficking based on discrimination and racism. Yes, I hear you, Lynn. It's illegal to do such things like that. But I believe we could help each other to prevent human trafficking from ever happening again. That's right, Sam. Well, that was one of the headlines that we found as an example of human trafficking. Okay, I think we should switch back our language. Oke. Kelihatannya ngeri banget ya kasus yang tadi. Tapi kasus yang tadi itu termasuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan deh? Itu termasuk pelanggaran HAM berat, Gap. Oh, emang perbedaannya HAM berat sama HAM ringan itu apa, Sam? Ini loh perbedaannya. Kalau pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya ya seperti human trafficking tadi. Contoh lainnya juga seperti pembunuhan, perbudakan, penculikan, dan lain-lain.
Kalau pelanggaran HAM ringan itu meliputi sikap egois, seperti memaksakan kehendak kepada orang lain, melarang orang lain untuk melakukan sesuatu yang umum dan diperbolehkan seperti beribadah, mendapatkan informasi umum, dan juga berpendapat. Tapi, walaupun tanpa adanya aturan atau HAM, kayaknya sesuai dengan hati nurani kita atau conscience, harusnya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iya, kalau dipikir-pikir, kita kan sesama manusia ya, dan juga kita sesama ciptaan Tuhan. Jadi seharusnya kita punya hak atau privilege yang sama untuk hidup. Nah, kalau begitu artinya pelanggar-pelanggar HAM atau pelaku-pelaku human trafficking ini gak punya conscience yang benar nih, dan tentunya melawan ajaran dan kehendak Tuhan. Hak asasi kan hak dasar setiap manusia, tapi kok masih sering dianggap remeh ya? Padahal sebenarnya hak asasi harus kita hargai loh, apalagi kita sesama manusia. Benar banget, Sam. Kalau diibaratkan gitu ya, hak asasi manusia di suatu negara itu kayak sel yang ada di dalam tubuh kita. Sel itu kan bagian terkecil di dalam tubuh, tapi masih sering banget diremehkan orang-orang. Padahal sel itu perannya penting banget loh dalam mendukung suatu kehidupan. Bahkan kita manusia itu tersusun oleh sekitar 30-40 triliun sel loh. Widih, banyak ya ternyata. Tapi tuh sebenarnya sel itu ngapain aja sih di tubuh kita? Kok bisa sampai ada triliunan sel yang tersusun ya di dalam tubuh kita ini? Ya, karena sel itu kan berfungsi untuk menjadi penyusun struktur bagi tubuh, mengambil nutrisi dari makanan, dan mengubah nutrisi tersebut menjadi energi, dan juga menjalankan fungsi khusus. Kalian tahu nggak kalau sel itu terdiri dari komponen organik dan juga komponen anorganik? Tahu dong, Lin. Komponen organiknya kan ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Kalau komponen anorganiknya apa aja, Sam? Kalau komponen anorganiknya ada air, vitamin, dan mineral gap. Oh gitu, banyak juga ya komponennya. Ternyata sel itu penting banget ya bagi makhluk hidup, karena sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan, dan sebagian besar reaksi kimia untuk hidup, untuk mempertahankan kehidupan, itu berlangsungnya di dalam sel. Jagoan banget deh pokoknya. Iya dong. By the way, ini kita bahasnya kenapa sampai biologi ya? Yuk balik ke topik awal. Ya, guys, aku ketemu nih artikel tentang human trafficking dan pertanyaan-pertanyaan dari umum yang sudah terjawab dari websitenya, namanya itu United Nations Office on Drugs and Crimes. Bahkan PBB juga sudah ikut menjawab dan memberikan informasi umum supaya masyarakat sekedar tahu tentang human trafficking dan bisa waspada. Iya ya, tapi sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita lakukan buat bantu untuk stop human trafficking ini? Ternyata ada loh guys beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk bantu mencegah agar human trafficking ini tidak terjadi lagi. Seperti yang pertama, edukasi dirimu sendiri. Boleh dimulai dari banyaknya literasi mengenai bahayanya human trafficking. Yang kedua, mendekati dan beritahu orang yang kalian curigai sedang dieksploitasi, bahwa kamu khawatir dan siap membantu mereka bila diperlukan. Yang ketiga adalah memberitahu kepada orang dewasa atau wewenang terpercaya agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. Dan yang terakhir, kalian juga dapat menghubungi layanan darurat seperti National Human Trafficking Hotline jika kamu atau orang tersebut berada dalam situasi yang berbahaya. Wih, bagus banget nih langkah-langkahnya. Ya, tapi semoga masyarakat Indonesia bisa menerapkan langkah-langkah itu ya. Bener banget. Oke guys, kayaknya kita udah di penghujung podcast nih. Dan kami rasa itu aja untuk podcast kami kali ini bersama aku Gaby, Sam, dan Olin, semoga podcast ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Thank you so much for listening and see you next time.